Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News Malam. Pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali ibadah umrah untuk jamaah asal Indonesia. Kabar baik itu disampaikan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta melalui nota diplomatik per tanggal 8 Oktober kemarin. Pihak berkompeten di Kerajaan Arab Saudi telah menginformasikan perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah asal Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pembahasan hal itu sudah sampai pada tahap akhir. Sejalan dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk teknis pelaksanaannya. Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umroh. Teman-teman, di dalam nota diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya. Selanjutnya informasi dari Garut, pemirsa, kabar puluhan warga Garut di Bayat Paham Negara Islam Indonesia mendapat perhatian serius semua pihak. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan akan menjaga wilayahnya dari paham lain selain Pancasila. ...59 warga yang dibaiat masuk Negara Islam Indonesia atau NII diduga warga Kecamatan Garut, Kota Garut, Jawa Barat. Kepada pemerintah setempat, mereka mengaku didoktrin oleh seseorang. Salah satu doktrin yang diberikan adalah menganggap pemerintah Republik Indonesia adalah togut. Kabar puluhan warga dibaiat NII ini terungkap setelah adanya pengakuan dari seorang anak kepada orang tuanya. Perubahan-perubahannya ya menerangkan bahwa kita sesama muslim tapi dikafirkan oleh kelompok mereka. Jadi ini suatu penyimpangan yang menyesatkan menurut saya. Jadi mereka sudah berani mengkafirkan ke sesama muslim. Berapa usia anak Anda, Pak? Sekarang ini usianya 15 tahun. Berarti sudah dari 13 tahun ya Pak bergabung ya? Betul, dari kelas 1 SMP itu. Siapa yang pertama kali mengajak, Pak? Menurut informasi yang digali sama saya, itu dia diajak oleh teman mainnya yang bernama Hikman. Hikman, terus dia dibawa ke Pak Wahyudin sebagai pembaiat. Kalau berbicara tentang markas, memang mereka tuh hidden, Bu ya. Hidden, jadi ini kan ada jejaring. Kalau kami mungkin mengistilahkan kan ada komandemen wilayah ya. Itu ada 10, tapi kalau untuk di Garut yang kami deteksi itu ada 3. Ada komandemen wilayah 1. Ya. Gerilanya kemana sih Pak? Ke sekolah-sekolah kah? Ke kampus-kampus kah? Memang atau random aja? Anak-anak ini Bu, anak-anak yang labil. Secara fisik mereka nggak punya ciri-ciri ya. Jadi mereka ini seperti bunglon di masyarakat. Mereka menyatu dengan masyarakat. Yang tahu biasanya adalah orang-orang terdekatnya. Karena biasanya ya ini anak-anak yang sudah bergabung biasanya kan punya kebutuhan infak ya. Iya. Yang kalau nggak punya dana, biasanya yang ditipu adalah orang tuanya. Biasanya alasannya nabrakin motor, kehilangan barang, HP, kamera digital, nabrakin mobil, dan lain sebagainya. Jadi orang tua ditipu. Ini banyak orang tua juga nggak tahu modus ini. Tiba-tiba misalnya anaknya pulang bersama kawannya bilang kalau dia ngilangin barang kawannya, laptop misalnya. Anaknya ngaku, yang punya laptop ngaku, akhirnya orang tua ganti sejumlah dana. 59 warga yang diduga dibaiat NII selanjutnya akan dibina Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, Jawa Barat selalu dijaga sebagai provinsi Pancasila. Tidak boleh ada komunis dan khilafah di Jawa Barat. Upaya membelokkan ideologi bangsa harus ditindaklanjuti dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Indonesia ini, Jawa Barat ini selalu kita jaga sebagai provinsi Pancasila ya. Tidak boleh ada komunis di Jawa Barat, tidak boleh
boleh ada khilafah di Jawa Barat, kita ini adalah Provinsi Pancasila. Nah, tentulah dalam perjalanan sejarahnya selalu ada upaya-upaya untuk membelokkan nilai-nilai ideologi. Pasti itu akan kita lawan. Jadi fenomena-fenomena ini sudah ditindaklanjuti, kita akan berantas sampai ke akar-akarnya. Pemuda Jawa Barat, pemuda Indonesia harus pemuda yang Pancasilanya. Polri masih menyelidiki kasus ini dan belum menetapkan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah makam misterius menggegerkan pengunjung kawasan wisata Gunung Ijen. Makam itu muncul setelah ada pembangunan perluasan jalan menuju tempat wisata alam Ijen, Sisi Banyuwangi. Makam misterius Gunung Ijen yang viral di media sosial berada di sisi kiri jalan dari Kabupaten Banyuwangi. Makam itu hanya sekitar 5 meter dari jalan raya, sehingga mudah terlihat oleh warga yang melintas. Anehnya, mereka mengaku tidak pernah melihat makam misterius itu sebelumnya. Kesini nih, ya waktu itu kan heboh di sini, saya dengar dari orang-orang itu katanya ada kuburan di sini itu, lagi heboh di sini soalnya. Makam misterius ini sebelumnya diduga tertutup semak belukar dan baru terlihat setelah perluasan jalan menuju tempat wisata alam Gunung Ijen. Kedua nisan makam dibungkus kain kafan dan dikelilingi pagar bambu. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pemerintah desa setempat tentang makam misterius itu. Apakah makam manusia atau hanya ornamen untuk mengingatkan pengendara yang melintas agar berhati-hati di jalur tersebut? Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.